barengan sama Oracle Card Indonesia dan balik lagi ya. Dan kali ini kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Cancer. Nah, buat teman-teman Cancer, bulan April ini siapa sih yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu? Ya, 5 sosok, 5 orang, 5 people, 5 people. 5 people in the world jumping on the battle, guys. Ya, kita bakalan baca ya, dan semoga bacaan kita kali ini orang-orang yang datang ya dalam kehidupan kamu semuanya positif, amin ya. Dan buat kalian semua yang masih belum pada subscribe di channel ini teman-teman ya, Oracle Card Indonesia, lalu juga channel lainnya ada Oracle Card Indonesia Soul Story, lalu ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Yuk segera yuk ya, karena apa? Karena sayang banget buat dilewatkan teman-teman ya. Kalau misalkan di sini dan di Soul Story kamu bakalan dapat solusi-solusi dari kita berbagi pengalaman lah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di Sound Healing, kamu bakalan dapet apa sih? Afirmasi-afirmasi positif yang bisa kalian dengarkan setiap hari teman-teman. Dan itu bakalan bisa bantu kamu banget ya. Untuk apa? Untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik hanya dengan mendengarkan ya music brainwave yang aku buat sendiri teman-teman ya. Brainwave music untuk terapi yang bisa kalian dengarkan berulang-ulang setiap hari, kecuali pada saat menyetir ya teman-teman ya. Baca aturan pakai ya. Right teman-teman, semoga bermanfaat semuanya ya, semua channelnya Oracle Card Indonesia, amin. Dan juga buat kamu yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau nomor WhatsApp yang juga tertera di description dan juga ada di bio ya. Kalian tinggal klik aja di sana, semua informasi yang aku sampaikan barusan semua ada di sana, complete ya. Kita baca yuk Cancer ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I'll replay with a beautiful word for you. 5 orang, 5 sosok yang bakal hadir atau bakal muncul dalam kehidupan kamu. Siapakah dia ya? Kita bakalan lihat yang pertama terlebih dahulu. Orang ini kamu udah kenal lama ya, kamu udah kenal lama sama orang ini. Dan juga sebenarnya rencana kedatangannya dia itu adalah rencana yang awalnya direncanakan tapi nggak jadi, terus abis gitu jadi lagi gitu loh teman-teman. Jadi ada perubahan rencana ya, seperti itu. Kalau misalkan kedatangannya dia apakah positif atau kurang baik ya, awalnya baik-baik aja teman-teman, awalnya baik-baik aja, tetapi ya seiring berjalannya dengan waktu, pada saat ketemu sama kamu entah kenapa itu jadi kurang baik gitu loh, entah kenapa begitu ya. Tapi semoga semua baik ya, amin. Orangnya apa ya, Scorpio ya, atau sionya bisa jadi sio babi. Orangnya kayak apa? Orangnya tuh ini orang yang pengalamannya sangat banyak ya, karena perjuangan hidupnya dia juga nggak sedikit teman-teman. Jadi otomatis pengalamannya juga luar biasa. Walaupun mungkin kalau misalkan dilihat masih usianya muda atau lebih muda dari kamu atau kayak gimana ya, tapi yang jelas pengalaman hidupnya dia itu luar biasa banyaknya ya. Orang yang tertutup, introvert ya, tetapi bisa yang namanya di depan kayak baik-baik aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi padahal mungkin dalam dirinya dia tuh bergemuruh atau bergejolaknya juga luar biasa ya. Seperti ini, pinter nih teman-teman, pinter ngurusin keuangannya orang lain ya. Orang yang pintar mengurusi keuangannya orang lain, bukan keuangannya dia sendiri ya, seperti itu. Kamu kenalnya udah cukup lama ya, cukup lama, dan juga cukup lama ini banyak mengubah banyak hal, sudut pandang mengenai melihat dia seperti apa, atau dia melihat kamu juga seperti apa. Nah, kalau dia datang ya dalam kehidupan kamu di bulan April ini teman-teman ya, apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Oke, yang sebaiknya mesti dilakukan ya, ambil resiko dari setiap hal-hal yang mungkin akan terjadi. Kalau memang awalnya baik kedatangannya tapi akhirnya jadi nggak baik, ya udah ya ambil hal yang tegas gitu loh ya, ambil
aksi yang tegas untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, tapi harus siap dengan resiko-resiko yang mungkin akan hadir ketika kita memilih suatu pilihan teman-teman ya. Ya iyalah kalau misalkan dia nih ya udah kamu kenal lama tapi awalnya mungkin niatnya baik-baik aja ketemu sama kamu, kok dalam perjalanan kok jadi makin gak baik kayak gitu ya, itu bisa nggak sih diapain gitu? Bisa dong gitu kan ya. Ada juga masa-masa dimana kamu harus mampu ya apa sih kayak ini harga diri sendiri gitu ya, membuat dirimu merasa berharga ketika mungkin orang lain membuat kamu merasa tidak berharga ya. Karena sebenarnya urusan-urusan kayak gitu hubungannya nggak sama orang lain sih teman-teman ya, tapi sama diri kamu sendiri gitu ya. Oke, ini adalah yang pertama. Sekarang kita bakal lihat untuk yang kedua ya. Sosok yang kedua yang bakal hadir atau yang bakal muncul adalah orangnya cukup feminim ya, orangnya cukup feminim dan dominan secara karakter ya. Karakter dominan ini orang yang nggak banyak bicara, orang yang nggak babi bu banget teman-teman ya, dan orang yang memang lahir dengan keindahan, kesabaran yang jadi gini, diam dulu nih gitu kan, dia kelihatannya sabar tapi in the middle of the time dia bisa banget jadi makhluk yang sangat mengerikan dengan yang emosian yang sangat mengerikan dan luar biasa. Dan banyak orang yang sangat segan ya sama dia, sangat kalau misalkan dibilang takut enggak sebenarnya, tapi segan. Jadi orang dekat sama dia mau bikin kesalahan itu kayak mikir dulu gitu loh teman-teman ya. Ini orang cukup disiplin ya, percaya diri, orang yang enggak apa sih, nggak tedeng aling-aling ya namanya ya, yang kalau misalkan udah ngomong A ya udah A gitu ya, B ya B gitu. Dan dia cukup emosian pada orang yang abis A B kayak begitu terus gitu. Jadi memang agak susah ya teman-teman kalau misalkan kita bicara dengan orang yang kadang-kadang A kadang-kadang B gitu. Kita sendiri kalau misalkan punya planning kayak begitu dan dirusak dengan orang yang nggak punya komitmen seperti itu, pasti jengkelnya amit-amit gitu ya. Jadi orang ini memang orang yang pengalamannya cukup banyak ya, perjuangan hidupnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan secara duniawi teman-teman, tapi dia bisa keluar dari sana dan dia bisa dan mampu untuk jadi seseorang yang mandiri banget ya. Memang orang kayak begini agak langka stoknya gitu kan, yang banyak-banyak tuh yang gampang dipengaruhi, tapi yang ini enggak teman-teman ya, yang ini enggak, jadi agak susah untuk dipengaruhi karena dia punya prinsip untuk dirinya dia sendiri gitu. Jadi nggak mau yang namanya bergantung sama orang lain, bergantung hidup apalagi ya, dia nggak mau teman-teman. Nah kita lihat kalau misalkan dia datang Leo ya, Leo atau sionya sio monyet ya, seperti itu. Kalau dia datang apa yang mesti dilakukan? Kalau dia datang ya udah ya, artinya lihat dari sudut pandang orang lain teman-teman. Ketika dia mungkin melakukan suatu inspeksi atau mungkin dia datang dalam kehidupan kamu lagi, yang tergantung konteksnya dia itu datang sebagai apa. Nah kamu harus bisa melihat dari sudut pandang yang orang ketiga teman-teman, dan juga mesti belajar buat apa sih, mesti belajar untuk punya prinsip ya, sesuatu hal yang sudah dipilih dalam hidup ya, sesuatu hal yang sudah dipilih dalam hidup dan ada resikonya, faktor resiko ini yang kadang-kadang orang nggak siap ya, kamu harus siap ya, seperti itu. Jadi kalau emang udah milih ya udah, nggak usah tengok ke kanan, nggak usah tengok ke kiri. Even kalau misalkan dia adalah orang yang udah lama banget kamu kenal, bolak-balik dalam kehidupan kamu ya, seenggaknya bolak-baliknya kalaupun tidak secara fisik, dari pikiran mengganggu kamu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan lihat untuk yang ketiga ya. Yang ketiga siapa yang bakalan hadir atau yang bakal muncul di bulan April ini untuk kamu. Kita lihat ya, orang lama ya, pemain lama. Wah, pemain lama kayak toko aja ya. Orang lama yang ini ya, dan kenalnya udah lama, dulu satu circle juga teman-teman ya. Typically orang yang gampang
sering banget kepikiran, apa dikit dipikirin, diomongin orang kepikiran, ngomongin orang juga kepikiran sendiri gitu ya. Ini orang yang selama hidupnya dia itu jadi kayak mikirin apa-apa, semua bisa jadi bahan pikiran, semua bisa jadi masalah, semua bisa jadi kayak begitulah gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dilihat di sini, ini orang cukup setia ya, setia banget. Dan kalaupun ada apa-apa soal pasangan dan sebagainya, dia adalah orang yang akan pertama kali datang. Sayangnya ya, dia sangat sering sekali dikorbankan dalam sebuah hubungan ya, seperti itu. Tapi dia nggak kerasa aja gitu, dia merasa sudah melakukan yang terbaik aja untuk pasangannya, sedangkan mungkin pasangannya dia hanya memanfaatkan dan sebagainya kayak gitu. Ini orang adalah orang yang gampang banget di PHP-in sama orang lain ya, seperti itu. Dan kebetulan aja dia suka mungkin sama kamu gitu, dan memang kepinginnya datang ya, seperti itu. Dan mungkin kamu sudah menjadi bagian ya satu keluarga juga bisa ya, kemungkinan besar seperti itu. Dan mungkin lagi LDRan seseorang yang jauh ya, dan baru kembali ya, seperti ini. Kenalnya udah lama sih ya, satu circle juga teman-teman ya. Dan gimana caranya supaya ketika dia datang apa yang mesti dilakukan gitu ya, disambut dengan baik teman-teman ya, karena sesuatu hal yang kita lakukan dengan baik pasti hasilnya juga jadi baik. Kalau pikirannya kamu baik, kamu melakukan yang terbaik ya, dan kamu menyambut dengan baik ya, hasilnya pun juga pasti juga akan baik. Dia juga pasti akan membalas dengan baik ya. Hangat sih ya, cutie, quality time, menghabiskan waktu bersama tanpa adanya handphone mungkin di tangan gitu kan, atau membahas pun yang lagi viral dan apa, tapi ya tetap dengan candaan-candaannya khas kalian gitu ya. Oke, ini yang ketiga. Sekarang kita bakalan lihat yang keempat ya teman-teman. Yang keempat seperti apa sih ya? Yang keempat ini teman ya, teman, sahabat, teman dekat ya, ataupun seseorang yang dekat lah sama kamu. Kalau misalkan dilihat di sini orangnya Aquarius ya. Tadi apa ya? Tadi Pisces ya teman-teman, yang sebelumnya ini Pisces atau sionya bisa jadi sio kelinci ya. Yang ini Aquarius atau sionya sio macan ya. Orangnya yang suka banyak, ramah banget orangnya. Dia adalah one package yang perfect gitu ya. Perfect one package ya. One package perfect. Ya seperti jadi kayak orang itu banyak yang mengagung-agungkan dia, banyak sekali yang menjadikan dia sosok panutan ya, karena memang orangnya itu semenarik itu teman-teman. Tapi yang orang lain nggak tahu adalah dia tuh sebenarnya orangnya itu gampang down gitu, dan nggak gampang dekat sama orang lain karena dia tidak membiarkan orang lain itu untuk tahu ya dalamnya hatinya dia atau isinya dia tuh kayak gimana gitu. Jadi cukup introvert atau cukup tertutup gitu teman-teman ya. Tapi dia harapan banyak sekali orang yang bergantung sama dia ya, baik secara itu materi ataupun secara non materi teman-teman. Tapi banyak sekali orang-orang yang bergantung sama dia, dan kehidupannya mereka itu kayak jadi percaya aja gitu loh ya sama dia. Tapi memang orangnya sekeren itu sih ya, seperti itu. Nah kita lihat ya apa yang sebaiknya mesti dilakukan kalau misalkan dia datang dalam kehidupan kamu. Gak dia perlu dikhawatirin sih teman-teman ya. Barangkali mungkin ada sesuatu yang diceritakan dia ya tentang kehidupannya dia gitu kan. Dan jadilah pendengar yang baik ya, kalaupun kamu mau ikut-ikutan kepikiran gitu kan ya, cukup didoakan saja teman-teman ya. Karena kalau misalkan seorang sahabat, seorang teman, atau seseorang satu circle sama kita ya datang ke kita dan mereka bicara ya, berarti mereka percaya gitu loh sama kita. Nah seperti itu ya. Oke, teman-teman, semoga buat kamu yang punya masalah cepat selesai ya, amin. Yang kelima sekarang. Yang kelima ini masih ada saudara ya, masih ada kaitannya dengan saudara atau teman dekat atau seseorang yang dekat sama kamu ya. Dan ada perselisihan yang mungkin terjadi. Kedatangannya dia ini bakal bawa kebaperan ya,
bakal bawa kebaperan untuk kamu, karena ada konflik-konflik yang masih belum selesai dan coba banget yang namanya dicari solusinya ya. Ada Taurus atau sionya sio ular teman-teman ya, orangnya jaim banget, sangat jaim banget. Seolah-olah terlihat bijaksana padahal mungkin trik dan intriknya banyak ya, cerdik licik gitu kan ya, seperti itu. Jadi memang agak susah ya kalau kayak begini ya, seperti itu. Apalagi kalau misalkan di depannya kamu baik, di belakangnya kamu enggak ya. Tapi whatever ya, kalau misalkan didateng dan mau menyelesaikan masalah itu bagus ya. Tapi ya nggak usah yang namanya dia jadi baper sendiri, dia dan nantinya bakalan jadi baper, dan kedatangannya dia juga pada akhirnya bikin kalian malah jadi sama-sama bapernya teman-teman. Ya banget stabil sih ya, orang dengan keyakinan yang cukup kuat ya, karena memang dia secara image harus dijaga banget teman-teman, nggak bisa enggak ya. Lalu kalau misalkan dia datang, jangan terlalu terburu-buru ya untuk menyelesaikan atau mengambil suatu solusi ya, atau memutuskan mengambil suatu pilihan, jangan teman-teman ya. Jadi pikirin dulu baik-baik ya, nggak usah terburu-buru, tenangkan pikiran terlebih dahulu. Atau mungkin kalau memang belum saatnya ditemuin ya nggak usah dulu. Karena apa? Karena kalau misalkan dengan kedatangannya dia malah kamu jadi bermasalah dengan diri kamu sendiri atau lingkungan sekitarnya, kan juga malah nggak bagus ya. Oke teman-teman, ini adalah 5 sosok yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini ya. Semoga untuk kalian semua yang sedang ada masalah, ada problem ya, didatangi mereka dengan niatan yang kurang baik ya. Semoga dengan vibrasi positifnya kalian, mereka yang datang ini bisa jauh lebih baik lagi dan resultnya juga jauh lebih baik. Oke, kita jumpa lagi next month ya, bulan depan dengan tema yang sama. Hopefully orang-orang yang kita baca jauh lebih baik lagi. Amin. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.